أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وقال أيضا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وإلى آخر آية وقال أيضا ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس وإلى آخر آية. Bapak-bapak sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang mana pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kita mengucapkan salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana beliau dan para sahabatnya, tabi dan tabiin dan kepada semua para pemuka agama telah menegakkan Islam ini sampai kita pada saat ini menikmati hasil perjuangan mereka. Maka dari itu pada kesempatan yang berbahagianya tentunya tak lupa ya, kita senantiasa mewasiatkan satu sama lain untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan khutbah ini ingin kami menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada kita yang mana dari waktu ke waktu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita cerita-cerita tentang orang-orang yang telah mendahului kita. Dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan ketika Allah berkata kepada malaikat, "Hai malaikat, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi ini." Para malaikat itu mengatakan, "Apakah kamu ingin menciptakan makhluk yang kerjanya cuma merusak dan saling membunuh di muka bumi ini?" Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku lebih mengetahui sementara kamu tidak mengetahui. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwasanya dari waktu ke waktu manusia itu senantiasa membuat kerusakan di muka bumi ini. Maka dari itu dari Rasul terakhir inilah Allah Subhanahu wa taala melengkapi tuntunan manusia itu berupa Al-Qur'an. Sehingga dalam Al-Qur'an dikatakan alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran itu dan tidak ada kebengkokan atau kesalahan di dalamnya. Dari inilah tentunya kita kembali kepada Al-Quran bahwasanya ketika Allah menciptakan manusia itu dan manusia itu jauh daripada pembinaan atau bimbingan dari Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan mereka dari pemahaman-pemahaman yang mereka miliki. Kita bisa melihat akhir-akhir ini tuntunan agama Islam sangat sempurna
dia tidak akan membelokkan ataukah membuat kita celaka baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang berbunyi, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnatur rasul. Jadi dalam kesempatan ini tentunya ingin kami menyampaikan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, aku tinggalkan dua, ya, perkara yang mana ketika dua perkara ini kamu pegang baik-baik, maka engkau tidak akan sesat selama-lama, yaitu kitabullah dan sunnatur rasul. Nah, tentunya kita melihat perkembangan akhir-akhir ini, ya, di mana anak-anak kita banyak yang kita sekolahkan untuk mempelajari Al-Quran itu, ya, begitu semaraknya, ya, keinginan anak-anak kita, generasi kita ini mempelajari Al-Quran dengan tekun. Nah, tentunya Al-Quran ini tidak sekedar dibaca saja. Karena ketika Al-Quran dijadikan sebagai bacaan, maka tidak adalah pemahaman yang ada di dalamnya. Padahal Al-Quran itu tidak sekadar dibaca, tapi sebagai petunjuk, hudal lil muttaqin, ya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika kita tidak membaca Al-Quran, maka timbullah, ya, pertengkaran, perselisihan di sana sini. Karena kadangkala di akhir-akhir zaman ini hampir semua orang mengatakan bahwasanya mereka bisa, mereka mengetahui, tapi mereka itu sebenarnya jauh dari Al-Quran. Sehingga apa yang diucapkan kadangkala tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sehingga apa yang terjadi, ya, ketika ada banyak orang yang beribadah, tapi ibadah tidak memperbaiki dirinya, malah sebaliknya. Hal-hal inilah yang kadangkala mereka cuma mengetahui sepotong demi sepotong. Padahal Al-Quran itu adalah sesuatu yang akan memberi orang petunjuk, kebaikan di dalamnya, tidak tersesat dan tidak ada kesalahan-kesalahan yang ada di dalamnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan bahwasanya ketika orang-orang beriman ini diangkat derajatnya dengan cara mereka mengetahui bagaimana Al-Quran sebagai bimbingan dalam dirinya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, tentunya Allah senantiasa mengangkat derajat orang-orang yang beriman ketika mereka mengetahui apa isi dari Al-Quran itu. Karena tentunya kita ketahui, ya, semuanya bahwasanya Al-Quran dari waktu ke waktu tidak ada perubahan, malahan keajaiban-keajaiban satu demi satu akan muncul. Dan sekarang kita bisa melihat di negara-negara Eropa, ya, orang sudah mulai melirik Al-Quran itu. Baru mereka mengetahui bahwasanya Al-Quran ini sudah menceritakan apa yang mereka pelajari. Nah, sementara kita ini yang setiap hari memegang Al-Quran tidak mengetahui apa yang kita pegang. Ya. Seperti dalam surah Yasin dikatakan bahwasanya Al-Quran itu berfungsi apa? Litunzira qauma ma unzira abahum fahum ghafilun. Apa artinya? Bahwasanya Al-Quran itu berfungsi untuk menyampaikan sesuatu, ya, di mana pada waktu-waktu yang lalu, ya, orang-orang tua mereka, bapak-bapak mereka itu tidak pernah menyampaikan Al-Quran itu, sehingga mereka lalai. Nah, inilah yang kadang-kala kita lihat, ya, ketika orang tua itu menganjurkan anaknya untuk sholat, malah sebaliknya sekarang tidak. Begitu banyaknya anak-anak kita yang mulai dewasa, mereka tidak memenuhi masjid, tapi mereka memenuhi jalan-jalanan, tempat hiburan-hiburan dan lain sebagainya. Mereka lebih asik masuk dengan permainannya dan HP-nya. Ini karena apa? Ya, orang tua tidak bisa mengarahkan, ya, anak-anaknya itu karena mereka tidak memakai Al-Quran itu sebagai petunjuk untuk memberikan pandangan kepada anak-anaknya bahwasanya, ya, Al-Quran itu mewajibkan, sebagaimana Luqman mengatakan dalam Al-Quran, ya bunayya aqimis shalah. Jadi yang pertama ditekan, hai anak-anakku, dirikanlah salat. Ya. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Nah, ini yang kadang-kala kita balik-balik, Pak. Ada anak-anak kita yang sudah sarjana S1, S2, tapi tidak tahu Al-Quran itu bagaimana. Sehingga apa yang kita lihat? Banyak anak-anak kita ini, ya, sudah waktunya umpama mereka harus berumah tangga, mereka tidak berumah tangga, mereka bermaksiat terus, ya. Hal-hal yang dilarang mereka lakukan terus. Kenapa orang tua ini tidak mengarahkan kepada anak-anaknya bahwasanya sholat itu adalah sebagai awal langkah untuk beramal ma'ruf nahi mungkar.
Ketika ada kita melihat anak-anak kita yang mempunyai titel yang tinggi, S1, S2, S3, tapi mereka meninggalkan sholat dengan begitu saja. Kita bisa melihat ketika mereka sudah menjadi karyawan, menjadi pegawai, ya kadangkala ya, pekerjaannya itu mengikat mereka, bukan ibadahnya, bukan tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita melihat di saat-saat sekarang ini, zaral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di muka bumi ini, baik itu di laut atau di daratan. Ya, kita saya melihat sekarang di HP kita di WA, ya, kita melihat keadaan negeri Philadelphia, ya. Kita melihat bagaimana para pemudanya sudah tidak bisa lagi berbuat amal ma'ruf. Mereka teler Pak di sana sini. Karena mereka sudah menghisap ganja dan sebagainya. Dan pemerintahnya tidak bisa lagi membuat aturan-aturan yang membuat mereka itu baik. Karena tidak berdasar Al-Quran, Pak. Alhamdulillah kita di Indonesia ini masih banyak, ya, kita mayoritas yang bisa mengendalikan suasana itu. Ketika orang-orang umpama ya, bukan mahramnya berjalan bersama-sama, masih kita merisih melihat itu. Tapi kalau di negeri barat sana, ya, ketika orang sudah mengenal pasangannya, mereka berbuat mesum, mereka berbuat zina di depan mata kita. Begitu juga kita lihat di negeri kita sendiri, ya, taruh umpama ketika ada ya, suasana Ramadan, ya, kalau umpama kita pergi di Pantai Losari, ya, umpama orang kadang-kala pergi sholat itu cuma sekedar alasan saja. Tapi kadang mereka itu anak-anak muda itu mereka kesempatan untuk membawa pasangannya di pinggir pantai, yang kadang-kala kita sebagai orang-orang yang beriman melihat biasa-biasa saja. Nah ini bahwasanya kita kebanyakan membiarkan kemungkaran di muka bumi ini. Seharusnya pemerintah setempat membuat aturan, ya, membuat aturan supaya tidak ada terjadi pertemuan-pertemuan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita lihat bahwasanya ketika Allah dan Rasulnya ya, kita tidak memperhatikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azabnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan falamma nasu mazukiru fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta farihu ma'utu fa asnahum bakatan wa hum mublisun. Ayat ini mengatakan bahwasanya ketika apa-apa yang kami ingatkan kami sampaikan, mereka mengabaikannya, maka Allah itu tidak menutup rezeki mereka. Malah rezeki ini terbuka terus, Pak. Seperti kita lihat di negara-negara barat, mereka termasuk negara yang makmur. Tapi apa yang kita lihat ketika Allah menarik nikmat-nikmat yang diberikan itu, kita melihat bagaimana perempuan-perempuan di barat itu tidak mau nikah, ya, tidak mau ribet dengan anaknya. Malah di sana di negara Eropa sana, ketika ada orang mempunyai anak ketika berkeluarga, itu diberikan santun yang lebih besar, Pak. Saking susahnya orang melahirkan di sana itu karena memang mereka itu mau bebas saja. Padahal kalau kita ini bertujuan berkeluarga itu untuk mendapatkan keturunan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa fattaqullah. Jadi ketika Al-Qur'an dipegang, ya, kita ini berkeluarga untuk menciptakan generasi, Pak. Di mana generasi dan kita ini dianjurkan untuk bertakwa. Tapi negara-negara lain yang tidak pegang Al-Qur'an itu mengatakan berkeluarga itu tidak penting. Sehingga apa yang kita lihat? Mereka kawin sama jenis, istilahnya LGBT ini. Perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Kenapa? Aturan sudah tidak jelas dengan mereka. Tapi kalau kita di negeri kita ini umpama ada orang yang tinggal laki-laki dengan laki-laki, itu sudah merupakan satu hal yang aneh. Perempuan dengan perempuan satu hal yang aneh, karena kita masih mayoritas, Pak, masih mewarnai lingkungan kita. Tapi kalau di negara barat sana itu sudah tidak ada lagi apa yang mereka pegang sebagai petunjuknya. Maka dari itu kita bersyukur bahwasanya Al-Quran itu masih tetap menjadi pegangan pedoman kita, dan hadis itu sebagai petunjuk bagaimana kita mengamalkan apa yang kita ketahui. Maka dari itu, ya, pada kesempatan yang berbahagia tentunya kami menghimbau sebagai khatib, kita bersegera menyadari kesalahan-kesalahan kita. Mungkin kita tidak paham dengan Al-Quran, tidak belajar dengan Al-Quran, sehingga kita ini tersesat, Pak. Banyak di antara kita ini kadang-kala sholat, tapi sholat tidak membuat kebaikan. Kenapa? Pengetahuan kita tentang
Al-Quran itu sekedar salat saja, padahal penjabarannya itu banyak sekali. Maka dari itu kita melihat bahwasanya ketika salat itu tidak memperbaiki diri kita, ya, kita membaca Al-Quran tidak memperbaiki diri kita, maka pertanyaannya apakah kita yang kita baca itu kita mengerti atau tidak? Itulah yang terjadi. Maka dari itu marilah kita mumpung kita diberikan kesempatan, waktu dan kesehatan, tentunya kita diberikan kesempatan untuk belajar, memahami bagaimana Al-Quran, bagaimana hadis yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga amalan-amalan kita ini membawa kepada kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbal minni innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bapak-bapak sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini kembali kami mengingatkan bahwasanya peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadangkala kita ketahui Pak, bagaimana perintah Allah menganjurkan kita untuk sholat saja. Ini semua orang tidak akan bisa membantah bahwa sholat itu wajib Pak. Tapi bagaimana sikap manusia pada saat ini ketika dipanggil untuk beribadah, mereka cuek. Mereka seolah mengatakan itu biasa saja. Padahal Allah mengatakan jangan demikian. Dalam Al-Quran dikatakan mayati min zikri min rabbihim muhdatsin illa istama'u wa hum yal'abun. Ya, Allah memberikan pemahaman dalam Al-Quran bahwasanya apa yang diberikan oleh Allah, baik itu berupa Al-Quran, hadis dan lain sebagainya, mereka mendengar, tapi mereka bermain-main saja. Tidak sedikit Pak, orang berniaga, orang bermain, ketika azan berkumandang, mereka tidak peduli. Mereka tidak peduli dengan panggilan-panggilan itu. Mereka tetap asik masuk dengan permainannya. Sehingga apa yang kita lihat, mereka mengabaikan. Dan ini dalam Al-Quran ada Pak, banyak Pak. Bayangkan kalau kita salat Jumat ini semua masjid full Pak, semua masjid full. Tapi ketika salat fardu sehari-hari paling banter 4 saf, mana yang lainnya? Ini yang kadang-kala kita melihat, beginilah Allah menggambarkan sikap manusia itu yang kadang-kala setengah-setengah saja dia patuh. Nah, inilah yang harus kita tumbuhkan semangat kita, karena kita ini disuruh untuk beramal baik sebelum kita menemui ajal kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Allah mengatakan berinfaklah kamu sebelum kamu meninggal. Sebelum kamu meninggal. Dan ketika orang-orang sudah meninggal, dia mengatakan, ya Allah, kembalikan aku sebentar saja ke dunia ini. Kami akan menjadi orang-orang yang saleh, bersedekah dan lain sebagainya. Tapi Allah mengatakan tidak ada kesempatan lagi. Maka dari itu marilah kita pada kesempatan yang berbahagia ini memegang aturan dalam Al-Quran yang mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi bersegeralah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, selama ini Allah khususnya kepada kita laki-laki ini disuruh untuk memenuhi masjid Pak. Gambaran suatu negeri itu ketika ramai masjidnya, maka disitulah akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masjid ini cuma begitu-begitu saja, maka Allah akan melihat bahwasanya negeri ini begitu saja yang kita inginkan. Karena kita lebih mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Padahal Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada kehidupan kita sekarang ini Pak. Nauzubillah, ketika kita ini sibuk dengan pekerjaan kita meninggal, tidak sempat memenuhi rumah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu marilah kita sama-sama bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa agar kita senantiasa diberikan hidayah dan petunjuk agar kita tetap dalam jalan Allah. Jangan sampai kita ini tertipu dengan kehidupan dunia itu. Maka dari itu mari kita sama-sama berdoa agar kita ini senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfirlil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa anil batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-azim yazkurkum wa la zikrullahi akbar. Aqimussalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la